Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa, puji nama Tuhan. Selamat datang dalam ibadah tengah minggu di Gereja Tiberias Cabang Tiberias Center Kelapa Gading. Selamat datang dan kita sama-sama mau beribadah memuliakan nama Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan hidup kita. Malam hari ini kita sama-sama mau berjumpa dengan Tuhan, mau menikmati hadirat Tuhan di malam hari. Tundukkan hati kita, sama-sama kita berdoa. Kami bangga, kami punya Tuhan yang selalu memberi yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat waktu yang terbaik, yang terindah yang Tuhan beri bagi kami di malam hari ini. Terima kasih buat segala aktivitas yang sudah kami kerjakan dari pagi hingga sore tadi Tuhan. Dan saatnya kami sama-sama setiap orang-orang kudus-Mu datang untuk beribadah, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kami undang hadirat-Mu turun di tempat ini. Puaskan hidup kami Tuhan, karena malam hari ini kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau bersuka cita di dalam-Mu. Kami mau semakin hari terus ada di dalam hadirat Tuhan. Kuduskan kami, ampuni setiap pelanggaran kami. Urapi kami Tuhan, satu pun di antara kami tidak akan pernah terhilang. Jadikan kami orang-orang kudus-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami bawa, semua itu keluar dari isi hati kami yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Kami rindu malam hari ini Tuhan, pribadi lepas pribadi dari kami Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Jiwa kami dipuaskan, roh kami dipuaskan, bahkan hidup kami dipuaskan oleh Engkau, Roh Kudus yang membawa kami masuk lebih dalam lagi. Tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, dijaga malaikat Tuhan, ditutup bungkus oleh darah Yesus. Saat ini sepakat kami mematakan, menghancurkan setiap niat orang jahat, penguasa di udara, otoriter yang mengganggu jalannya ibadah kami. Kami saat ini sepakat di dalam nama Yesus, kami patahkan segala kuasanya di dalam nama Yesus. Hanya ada Roh-Mu yang bekerja di tempat ini. Hanya ada kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Hanya ada hadirat-Mu di tempat ini ya Bapak. Kami mau menyembah Tuhan. Ampuni setiap dosa, setiap pelanggaran kami. Kami mau tundukkan hati kami mau tundukkan jiwa kami mau dipuaskan dalam hari ini. Kami mau pulang membawa hal-hal yang terbaru, membawa sukacita, membawa berkat, membawa kemurahan yang daripada Tuhan. Kami mau pulang membawa minyak yang baru dan anggur yang baru yang tercurah bagi kami. Bahkan ada kebenaran firman yang baru yang kami dapatkan di malam hari ini, membuat iman kami bertumbuh di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapak. Berkati kami semua yang melayani, berkati Gereja Tiberias Indonesia, berkati Bu Gembala Sidang kami yang kami kasihi, Bu Pendeta Daniati Pariaji dalam tangan Tuhan, dalam berkat Tuhan, kemurahan Tuhan turun atas kehidupannya, berkati kesehatannya, pelayanannya, anak cucu mantu yang diberkati, koordinator tempat ini yang dipercayakan Pak Sastra bersama dengan keluarga dalam berkat dan kemurahan Tuhan, para pasangan yang melayani, para ibu-ibu pendoa yang melayani, para barisan singer, imam musik, multimedia, sampai bahkan hamba sebagai pemimpin pujian. Jangan lupa kami berdoa buat Pak Gimin yang selalu menjaga tempat ini, Tuhan juga berkati hidupnya. Kami juga berdoa setiap jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini, Tuhan berkati mereka. Satu pun di antara mereka tidak akan pernah terhilang. Yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat dibebaskan. Nama Yesus adalah jaminan yang besar dalam setiap kehidupan kami. Bahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Alexander Siman Juta PMTH, berkati hamba-Mu. Setiap kata kalimatnya penuh kuasa, tuntun setiap langkahnya hingga sampai di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu di dalam satu nama yang kudus dan mulia. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sangat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku.
jiwaku. Katakan dengan sungguh hati, bawa wajahku, bawa Allah, mari kami datang mau menikmati kasih-Mu, mau menikmati cinta-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami haus dan kami rindu akan pelukan-Mu, pelukan penuh damai sejahtera dalam hidup kami, pelukan memberikan kelegaan dalam hidup kami, pelukan memberikan kenyamanan dalam jiwa kami, Tuhan. Dan biarlah malam hari ini, Tuhan Yesus, kami pribadi lepas pribadi datang malam hari ini, bersimpuh di mesbah-Mu yang kudus, Tuhan, mengangkat tangan kami, mau menyembah, mau meninggikan nama. Satu hal yang kami mau, Tuhan, biar hanya di dalam hadirat-Mu kami bisa menikmati segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami. Engkau puaskan jiwa kami, puaskan roh kami, yang memberikan kemerdekaan, kelegaan di dalam kami, ya Yesus Kristus. Dalam hari ini, Tuhan Yesus, Kau puaskan kami, Tuhan. Kau puaskan jiwa kami, Tuhan. Kau berikan kelegaan bagi kami, Tuhan. Kau memberikan janji yang besar bagi kami, Tuhan. Firman-Mu berkata, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan Kau. Kami butuh Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami butuh Tuhan yang memimpin, menuntun setiap langkah hidup kami. Biar malam hari ini kami menikmati hadirat-Mu, Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati pelukan-Mu yang penuh dengan kehangatan cinta, menikmati segala sesuatu yang memuaskan jiwa kami dan roh kami, Tuhan. Terima kasih, kami mau menyembah-Mu bersama-sama dengan orang-orang kudus-Mu di surga. Pimpin kami, ya Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saat
kasih jiwaku. Bawa silakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dalam pelukanmu, siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan malam hari ini. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Angkat kedua tangan kita, katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, kami undang Roh-Mu bekerja. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, memenuhiku. Ku rindu selalu tiada baikku menikmati kasih hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, memenuhiku. Ku rindu selalu tiada baikku menikmati kasih. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Biar kami menikmati hadirat-Mu, kekudusan-Mu Bapa, memenuhiku. Ku rindu selalu tiada baikku menikmati kasih anugerah. Cuma satu, sambil angkat kedua tanganmu, sungguh-sungguh katakan hadirat-Mu. Malam hari ini kami datang bukan karena rutinitas biasa Tuhan, tapi malam hari ini kami mau menikmati hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang memuaskan Tuhan itu. Engkau yang membangkitkan tulang-tulang kering ya Tuhan Yesus. Dengan kuasa-Mu Engkau bangkitkan tulang-tulang yang kering ya Tuhan, memberikan kehidupan yang baru. Menikmati kasih anugerah. Bisa tetap cuma angkat kedua tanganmu dengan sungguh-sungguh. Hadirat-Mu, kami mau puaskan kami ya Tuhan. Roh Kudus puaskan kami. Puaskan jiwa kami.
keringanan dalam jiwa kami untuk bisa menyembah Tuhan. Setiap ketakutan, kegentaran, kekhawatiran yang ingin selalu membelenggu kami untuk menyembah Tuhan malam hari ini, kami Yesus. Kami datang untuk Yes, God, kami hancurkan in the name of Jesus Christ. Tapi kami yang lebih daripada batu Tuhan, karena ada Roh-Mu yang kudus dalam hidup kami, karena ada darah-Mu yang tercurah bagi kami. Maka malam hari ini kami datang sebagai penyembah, bukan penonton malam hari ini Tuhan. Karena ibadah malam hari ini adalah ibadah yang membangkitkan hidup kami di dalam Kristus. Ibadah kami bisa bertemu dengan Tuhan, bukan ibadah rutinitas biasa yang kami kerjakan, tapi ibadah satu perjumpaan antara Tuhan dengan rajanya, antara anak dengan bapaknya, antara juru selamat yang diselamatkan. Ini waktu yang indah kami bisa berkumpul. Seberapa kami yang hadir malam hari ini. Kami mau bertemu dengan Allah kami, penebus kami, Tuhan kami, dalam nama Yesus. Syukur Allah ya Tuhan.
kasih Tuhan. Angkat kedua tangan. Sama-sama yuk katakan. Sambil angkat kedua tangan, Kasih-Mu yang memberikan ketenangan bagi jiwa. Kasih-Mu seperti aliran sungai yang deras yang mengacungkan setiap batu-batu penghalang berkat-Mu. Dalam nama Yesus, biarlah malam hari ini Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami bisa menikmati kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam satu nama yang kudus dan mulia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Boleh salam kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Sebab Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang katakan,
hatiku. Engkaulah saudara dan saudaraku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Kami adalah warga kerajaan surga yang ada minyak anggur tidak pernah dirusakkan. Mau sama-sama katakan kita pandang. Kau pandang dari surga, rasakan berdiri atas firman-Nya. Tunjuk kiri kananmu, katakan bila hatimu seperti hatiku. Engkaulah saudara dan saudaraku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga. Ku cinta keluarga Allah, cinta keluarga. Ku cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita semua warga kerajaan surga ya, yang ada minyak anggur tidak akan pernah dirusakkan. Masih buat memuji Tuhan? Kita angkat satu pujian Roh Kudus tercurah. Haleluya. Kamu tercurah bagi kami yang terkait di Tuhan. Memberikan sukacita, memberikan kabar gembira yang besar. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan umat-Nya. Katakan Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membagi umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, memenuhi umat-Nya dengan sukacita. Oh iya, minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasanya. Sama-sama yang katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan umat-Nya. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membagikan umat pilihannya. Katakan hari ini, inilah harinya Tuhan, saat pembebasan
Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh pemerintah Alexander Simanjuntak itu, kita akan menyaksikan khotbah singkat dari Ibu Gembala Sidang kita. Kalau boleh ditampilkan, mari sama-sama kita saksikan. Karena kita memiliki Tuhan yang berkuasa, pencipta langit dan bumi yang selalu bersama dengan kita, maka harusnya kita tidak serta-merta menyerah dan kalah. Yesus memberikan undangan kepada kita semua untuk datang kepada Dia dengan segala beban dan keresahan kita, untuk menikmati istirahat atau rest dan ketenangan dari Tuhan dalam hidup kita, saudara. Untuk bersandar, kita perlu membangun kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Kepercayaan akan membuat sebuah hubungan menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, jadi bagaimana untuk kita bersandar kepada Tuhan Yesus? Kita punya iman yang besar, pengharapan dan kasih. Iman, pengharapan dan kasih adalah kebajikan utama dari Allah yang merupakan dasar hidup yang kekal. Juga anugerah bagi kita yang akan tetap bertahan selamanya. Kemudian kita mengasihi Allah di atas segalanya dan mengasihi sesama manusia seperti kepada diri kita sendiri. Percaya kepada Yesus dan tenang. Yesus mau kita tetap tenang dalam segala situasi supaya kita dapat kekuatan yang baru. Artinya, di tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu yang melemahkan mental kita perlu tinggal tenang dalam hadirat Tuhan, berdoa dengan tekun dan bertalu-talu. Kita sering mendengar Tuhan hanya sejauh doa. Sesungguhnya jarak kita dengan Tuhan sangat bergantung kepada seberapa tekun kita berdoa. Semakin kita bertekun di dalam doa, semakin dekat Tuhan Yesus dengan kita. Bila mana kita merasa Tuhan jauh, berarti ada hal yang tidak beres dengan kehidupan doa kita. Kita harus berdoa dengan tidak jemu, tidak menyerang, tidak berhenti. Kita harus berdoa sampai kita menerima jawabannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu bisa menyaksikan khotbah singkat dari Ibu Gembala Sidang kita di channel YouTube Gereja TBS Indonesia. Kita percaya setiap khotbah yang Ibu Gembala Sidang sampaikan adalah khotbah agar setiap jemaat Tuhan Gereja Tiberias semakin hari bertumbuh iman dan semakin hari terus ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat yang berlimpah di malam ini. Kami mengucap syukur dan kami bangga kami punya Tuhan yang besar. Dan malam hari ini Tuhan, bukan hanya pujian penyembahan yang kami bawa, tapi kami butuh firman Tuhan. Firman kebenaran yang akan mengajar, mendidik, menegur kami, bahkan membangkitkan iman kami di dalam Kristus Yesus. Berkati kami semua Tuhan, satupun di antara kami tidak akan pernah terhilang. Bahkan pada saat kami mendengar firman Tuhan, kami juga akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami percaya double berkat ini akan kami terima di malam hari ini. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak YPR. Setiap kata kalimatnya penuh kuasa dan kemuliaan Tuhan. Diberkati hamba-Mu, dikuduskan hamba-Mu. Berkati pelayanannya, kesehatannya, keluarganya. Tuhan kami serahkan sepenuhnya. Kami siap untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di saat aku takut, Engkau menopangku. Di saat aku gentar, Kau
percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Sama-sama ya kita katakan di saat aku takut, katakan Engkau menopangku. Engkau menopangku di saat ku gentar Tuhan. Di saat aku gentar, Kau Tuhan penolongku. Sampai kita bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan ku percaya masih ada mukjizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan. Siapkan hati kita, katakan ku percaya, ku percaya. Kami mengundang namanya Bapak Pendeta dari sana selanjutnya mungkin. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan. Yang percaya angkat tanganmu, katakan ku percaya masih ada mukjizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindungan. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan. Sekali lagi katakan janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Kita beri kemuliaan Tuhan Yesus. Kita bersama dalam doa di ibadah tengah minggu ini, khususnya hari Selasa di Tiberias Center Kelapa-Gading. Kami tahu bahwa di tengah kesibukan kami menyadari kami perlu Tuhan. Kami tahu bahwa manusia itu perlu Tuhan. Kami butuh dikuatkan. Kami butuh firman-Mu untuk terus iman kami supaya tidak goyah. Akhir zaman banyak tantangan yang berat, sakit penyakit, bencana alam, masa-masa sukar sedang kami hadapi. Kami bersama Tuhan, kami akan melihat banyak kemenangan bersama Tuhan. Sembuhkan yang sakit Tuhan, dan berikan kelegaan kepada yang berobat berat. Berikan kami damai sejahtera dan sukacita. Jaga kami dalam perjalanan hidup kami. Jaga kami supaya kami tetap setia sampai akhir, taat dan setia sampai akhir. Terima kasih Bapak, kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita dulu Bapak Ibu. Puji Tuhan, haleluya. Shalom, Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dan berjumpa dengan Bapak Ibu untuk ibadah tengah minggu dan Selasa di tempat ini. Puji Tuhan. Tempat hari ini tanggal berapa? Tanggal 11 ya, 11 Agustus. Ada ulang tahun? Ada? 17 ya. Tapi masih lama, Agustus 11. Kalau ada tadi mau saya traktir di samping ada dia. Enggak ada ya. Ya, kalau ada ulang tahun saya ucapkan selamat ulang tahunnya. Sehat-sehat, Bapak Ibu panjang umur ya, dan semakin tekun dalam Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dulu. Ya, saya akan pakai PPT hari ini. Kita buka dulu 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8.
Ya, ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Ya, ayat yang ke-8 sampai 10. 1 Timotius 4, 8 sampai 10. Ya, saya akan bacakan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ayat 10, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Bapak Ibu, 1 Timotius 4 yang kita baca secara keseluruhan, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Di situ tulisan Timotius untuk Bapak Ibu dan saya dalam menghadapi pengajar-pengajar sesat. Timotius adalah anak muda yang disayang banget sama Paulus, seorang anak muda yang militan, seorang anak muda yang tidak pernah yang melepaskan semua apa dia punya mau apa, dia tinggalkan semua. Timotius berjalan dalam kehendaknya Tuhan, Bapak Ibu. Dia tidak lagi mau menjadi ini, menjadi itu, yang sesuai dengan kedagingannya, dia tidak mau itu. Makanya seperti Paulus yang ditangkap Tuhan untuk melayani, Timotius juga, Bapak Ibu, ya dalam melayani dia militan. Nah, di dalam tulisan-tulisan Timotius, Bapak Ibu, ada tulisan tentang bagaimana kita menghadapi pengajar-pengajar sesat yang kejam. Kita banyak sekarang menghadapi berita-berita yang banyak membuat kita ragu dan bimbang. Ya, menurut Pak Pendeta Alek, berita ini bagaimana? Menurut Pak Pendeta Alek, berita itu bagaimana? Ya, kalau kita hanya nonton berita, baca berita di medsos dan sebagainya, tanpa kita tahu tentang kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, iman kita akan semakin goyah. Ya, dari iman yang goyah, ujungnya apa? Murtad, Bapak Ibu. Karena pengajar-pengajar yang sesat yang Timotius ajarkan dalam 1 Timotius 4 ini, di situ pengajar sesat itu apa sih tugasnya, Pak Pendeta? Tugasnya adalah apa? Ngambil jiwa-jiwa orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Ya, kita sekarang banyak ya pengajar-pengajar sesat kendor-kendor datang, ya dengan gayanya, dengan penampilannya yang keren, dengan bulutik-bulutiknya yang bagus begitu loh, jilid-jilidannya tuh bukan fotokopi lembar hitam putih begitu loh. Kalau kita dapat itu, kita bisa menganalisa ini bulutik mahal produksi. Ya, tetapi kan Bapak Ibu bisa melihat bagaimana pengajar-pengajar sesat itu bukan hanya dari lokal, tetapi interlokal juga, bukan hanya dari dalam negeri, tetapi dari internasional. Ya, dengan orang kuat di belakangnya, dengan biaya-biaya yang tidak terbatas, mereka disebar ke seluruh dunia. Ngapain Bapak Ibu? Untuk mencuri domba-dombanya Allah. Ya. Kalau kita baca Alkitab, kita kuat di dalam iman, mungkin kita hanya sebatas lewat aja. Kita bisa nolak, enggak deh. Ya, saya sudah bergereja di Tiberias. Ya kalau mau cari aja yang lain, saya nggak mau ya. Oke, Tuhan berkati ya. Mungkin kita bisa kunci. Kita punya pagar, kita punya rumah, kita bisa usir dia. Tapi bagaimana orang-orang Kristen yang imannya lemah, yang kekuatan rohaninya nggak ada, bagaimana nasib mereka? Ya, bagi pengajar sesat, ini adalah santapan. Ya, ibarat kita makan daging, wah ini grill nih, enak nih. Ya, ini steak 21 nih, atau mungkin lagi, ini alubastik nih, tinggal kita sikat, tinggal ramuan bumbu, mantap. Atau enggak kalau orang Manado, wah cakalang cakep bener dia, tambah loa dan sebagainya. Ya, domba-domba itu yang gembalanya nggak pernah mengajarkan domba-dombanya untuk apa, hidup sesuai dengan firman Tuhan, itu akan kalah, Bapak Ibu. Ya, makanya Timotius di dalam ayatnya, ayat yang ke-9, ayat yang ke-8, nanti kita tadi mengatakan apa? Latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, karena mengandung
terjadi baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, bagaimana kita memproteksi itu, Bapak Ibu? Dari berita yang negatif, ya, dari pengajar-pengajar sesat yang ada di sekeliling kita, ya, dari kita menghadapi masalah yang datang silih berganti, kita menghadapi pencobaan, menghadapi penyakit, menghadapi masalah rumah tangga dan sebagainya. Ya. Kalau kita tidak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, yang sebagaimana konteks ini tentang pengajar sesat, Bapak Ibu dan saya, kita akan diterkam sama mereka. Kita akan menjadi makanan yang empuk, menjadi hidangan yang lezat bagi si jahat. Untuk apa? Menghancurkan hidup kita sebagai orang Kristen. Gereja sekarang berlomba-lomba, Bapak Ibu. Berlomba-lomba gereja. Bapak Ibu lihat persaingan gereja sekarang luar biasa. Ya, dengan gedung yang bagus, dengan sound system yang luar biasa, dengan media-media yang luar biasa, penyambutan dari asyirnya dan sebagainya. Bahkan ada yang pulang, ayo makan siang dulu, enak juga ya kalau begitu. Ya, tapi kalau satu sesi ada satu cabang itu 8 sesi, kuat nggak? 8 sesinya kasih makan semua. Ya kalau cuma satu sesi beres ibadah makan enak. Kayak Tiberias, Bapak Ibu, satu cabang 8 sesi, kuat apa dulu gereja kasih makan terus. Ya. Nah, gereja sekarang sedang apa? Sedang dipacu. Ya, dipacu untuk apa? Untuk apa? Memberi makan kepada domba-dombanya. Ibarat jemaat domba, kita di pendeta-pendeta yang adalah gembala-gembala kecil, Bapak Ibu, yang memang dituntut Tuhan untuk ngajarin yang benar kepada domba-domba. Ya. Makanya tadi Alkitab mengatakan latihan badani itu terbatas. Ya, orang yang suka olahraga, suka fitness, ya, berjam-jam di luar fitness, berjam-jam olahraga, sehat. Ya, tetapi Alkitab mengatakan latihan badani itu terbatas. Segala aktivitas berbicara kedagingan itu terbatas. Tapi banyak orang lebih senang aktivitas yang seperti latihan badani itu, lebih senang di luar kerohanian. Mereka menganggap ibadah itu membosankan. Ya, mereka menganggap pujian penyembahan itu membosankan. Mereka menganggap baca Alkitab itu membosankan. Mereka menganggap berdoa itu membosankan. Ya, padahal kalau kita baca Alkitab, Timotius mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya apa? Ayo ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu mengandung janji. Ya, dan janji itu yang kita perlukan, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita. Ya, masa depan saya bagaimana, Pak Pendeta? Bagaimana nanti keluarga saya? Bagaimana nanti? Terus saya baca berita, Bapak Ibu. Tahun ini yang lulus S1 1,3 juta. Yang lulus S1 1,3 juta mau kerja di mana itu? Ayo. Lulus S1. Coba Bapak Ibu. 2 jam wisuda, happy-happy, foto-foto. Wisuda nih, woi mantap, orang tua datang pakai batik, mamanya pakai sanggul, pakai kebaya, keren ini kan, beli di Blok M sana ya kan, wah anakku sarjana ini hukum. Setelah 2 jam beres dari wisuda, makan restoran, besok pagi Seninnya mulai aktivitas, mamanya nanya, mau kerja di mana anak? Aku juga nggak tahu. Ya, belum yang sarjana hukum, belum yang sarjana ekonomi. Ada ipar saya, Bapak Ibu, 3 bulan yang lalu datang dari Manado ke Jakarta, tidur di rumah saya. Istri saya izin terus, boleh nggak adikku yang nonton ini yang baru lulus S1 hukum Unsrat ke Jakarta nginep di rumah saya, nginep di rumah kita. Ya udah, ada aja. Yang penting dia tahu tata tertib di rumah, ya, bagi beres atau apa. Ya udah, oke. Tahu nggak Bapak Ibu bikin lamaran berapa? Udah 500. Katanya sama dia, namanya Joshua. Lu bikin lamaran berapa? 500 lah. Kalau itu ya. Ya puji Tuhan sekarang 500 lamaran via email enak, pakai internet. Zaman dulu bikin lamaran kantor pos, Bapak Ibu, makanya jadi habis.
Kebayang kan 500 kita ke kantor pos tiap hari, pakai stempel itu, rangkok, pakai lem kan yang ada di tempat kantor posnya. Kalau lemnya habis pakai lidah, Bapak Ibu. Kalau masih ingat kan zaman itu, zaman udah gigit besi, halo, ya kan kantor pos masih pengharapannya itu kantor pos. Sekarang kalau saya kantor pos di daerah rumah saya itu Cibubur, sepi Bapak Ibu kantor pos, kasihan loh. Saya sekali kalau Bapak Ibu ngirim barang ke kantor pos, dia ada kehidupan itu kantor pos. Ya 500, 3 bulan Bapak Ibu datang ke rumah saya, tidur di rumah saya. Asal saya tanya, gimana? Belum ada panggilan. Asal saya tanya, gimana? Ya udah interview Bang, interview kedua, interview ketiga, nggak dipanggil lagi Bang. Ya, akhirnya Bapak Ibu diterima di BRI. Setelah 3 bulan berjuang, baru diterima di BRI, cabangnya Ciputat. Akhirnya dia cari kos dekat situ. Ya, dia berjuang. Dia bilang Bang, terima kasih udah 3 bulan di rumah Abang, aku diservis bagus semuanya. Sekarang aku sudah diterima, aku sudah ngekos sekarang. Ya, saya urapi kosnya, kamar mandinya, kamarnya dan sebagainya. Sebelum saya pulang sama istri saya, yaitu kakak dia, saya bilang selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjuang. Saya tinggal di situ kan. Hidup ini Bapak Ibu, kalau tanpa Tuhan bisa. Ya, orang punya duit banyak, tapi sejauh mana kekuatan? Ya, orang pintar S1, S2, S3, apakah ijazah yang bisa nolong dia? Enggak. Ya, dia bikin jurnal pakai bahasa Inggris, dibaca orang dan sebagainya. Ketika jurnalnya itu dia banyak kita lihat di internet, tapi ketika dia ada kanker di dalam tubuhnya, apakah jurnal yang bisa nolong dia? Saya S2 saya kumlaut Bapak Ibu PT. Kalau nggak percaya, kalau nanti saya jatuh ini saya kalah. Asli, kita di pasar Pramuka gitu. Ya. Saya lupa gitu loh, waktu itu saya kan dosen di STP. Jangan lupa kalau mau sekolah teologi gitu, sekalian promosi. Jadi STP mau data ulang dosen-dosennya, mau direkam, karena mau akreditasi. Jadi pihak kampus minta, balik kita lagi nih ijazah S1 S2 nya, mau kita rapiin lagi berkas-berkas. S1 saya Perbanas, ambil akuntansi, S2 saya baru teologi, dapat beasiswa dari UB. Saya cek, saya punya transkrip nilai sama ijazah. Istri saya bilang, Bang lu pinter juga ya, maksud lu apa? Saya bilang, lu pinter juga ya, maksud kamu apa? Saya bilang, kamu kumlot loh, lu kumlot ya? Saya bilang, saya aja lupa saya kumlot Bapak Ibu. Ya, saya lihat, kumlot Bapak Ibu, hebat juga gue ya, saya bilang begitu ya. Tapi waktu 2023 istri saya keguguran Bapak Ibu, itu kumlot saya nggak bisa tolong pendarahan itu Bapak Ibu. Waktu dia pendarahan kan nggak mungkin saya bawa transkrip nilai. Pendarahan stop nih kumlot nih. Ya transkrip nilai dan ijazah itu membuktikan apa? Ya saya pernah kuliah di situ. Hanya itu. Ya nilai-nilainya yang harus ada nilai. Ya kan pengantar perjanjian lama 1, pengantar perjanjian baru 2 dan sebagainya yang memang harus dinilai. Dan itulah hasil dari saya sekolah. Tetapi untuk menghadapi perjuangan hidup Bapak Ibu, bukan ijazah dan akta, bukan ijazah dan transkrip nilai itu, tetapi apa? Tuhan yang beserta kita. Jangan disimpulkan jadi nggak usah sekolah Bapak Pendeta. Sekolah supaya pola pikirmu maju. Tapi kalau kita hanya mengandalkan ketindakan kita, tapi tanpa mengandalkan Tuhan, tidak bisa. Makanya Alkitab tadi mengatakan apa? Ibadah itu mengandung janji. Ya, ibadah itu mengandung janji dalam segala hal.
Karena Tuhan berjanji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi waktu Bapak Ibu dan saya beribadah, kita menerima janji Tuhan. Ya, janji Tuhan itu baik untuk hari ini dan baik juga untuk yang akan datang. Ya, sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga kita ada ketenangan dalam hidup kita. Hari ini tidak bisa tenang, menatap masa depan kita juga bisa tenang. Karena apa? Karena pengajar-pengajar sesat itu mencuri damai sejahtera kita tentang masa depan. Ya, kenapa kita harus percaya sama Tuhan tentang masa depan? Sebelum Bapak Ibu dan saya ada dalam dunia ini, Tuhan sudah ada. Waktu dunia masih gelap, baca Kejadian 1. Roh Allah sudah melayang-layang. Berarti apa? Sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah ada. Berarti apa? Dalam pikiran Tuhan, Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya yang terbaik untuk siapa? Untuk kita semua. Ya, jadi kalau hari-hari ini banyak orang Kristen yang malas ibadah, ya. Repot juga gitu. Ya, karena setiap hari Minggu selalu challenge sama jemaat, ayo ibadah. Ya, jangan malas ibadah, ayo ibadah. Jangan hanya nongkrong Starbucks ngomongin bisnis lah, ngomongin strategi pemasaran lah, ngomongin strategi untuk marketingnya lah. Kalau Tuhan nggak kasih iya, nggak bakal. Kan semua berkat Bapak Ibu kan karena Tuhan katakan iya di sorga, tercurahlah dalam hidup kita. Ya. Ada satu perempuan Bapak Ibu ketemu saya di SCBD, di beres SCBD. Saya setiap hari Minggu 8.30 di sesi pertama. Saya baru nyampe di lobi, habis dari kota wisata, sesi pertama kota wisata, sesi kedua di mana di SCBD. Mobil saya nyampe, dia juga nyampe. Dia turun dari Grab. Saya turun dari mobil saya sama dia. Cantik Bapak Ibu, pakai blazer hitam, pakai rok hitam, stocking hitam, pakai high heels. Minyak wanginya, Tuhan Yesus. Ada satu lift sama saya. Saya bilang, wangi bener perempuan. Saya bilang, cuma gak wangi juga. Saya bilang, wangi bener kan, gak wangi juga. Biarlah saya dan hati saya aja yang merasakan kan. Selamat Pak Pendeta dari selamat Minggu. Selamat hari Minggu. Silakan beribadah. Ya. Rupanya dia marketing Mitsubishi, Gias, bisnis lagi pamer. Ya, dengan dandanan yang cantik, muka cantik putih, harum bersih. Mungkin kita kalau manusia biasa mikirnya orang ini fine-fine aja hidupnya. Rupanya Bapak Ibu, dia sedang depresi berat. Kenapa? Udah mau 3 hari tutup itu pameran, dia belum jualan ke mobil. Ya, manusia melihat luarnya, Tuhan melihat hati. Saya melihat itu wanita cantik, harum, keren dandanannya, tapi dalam hatinya Bapak Ibu dangdut. Sebentar lagi surat cintaku yang pertama. Surat cinta kalau dalam marketing itu stop Bapak Ibu PHK, selesai ya. Tuh, altar pun masuk. Saya bilang altar pun juga nih cewek kan. Minyak wanginya, aduh Tuhan Yesus. Maunya aku jadi berlama-lama doain dia Bapak Ibu. Dia minta doain bisnisnya, kita doain juga engkongnya, omahnya. Padahal dia gak bilang engkong atau omah, kita doain aja semuanya. Saya tanya sama dia, Bu, mau doain apa? Pak Pendeta saya stres. Cantik-cantik stres. Jangan dong, saya bilang malu. Kalau udah keren jangan bilang stres dong. Mungkin sedang berbeban berat. Kalau aja stres kan negatif ya. Cuma kita bilang berbeban berat, tapi aman kalau tulisan itu, kata-kata itu. Kenapa? Pak, saya marketing Pak, mobil Mitsubishi. Terus saya pameran Gias Pak. Oh, BSD ya. Kenapa? Saya berjualan Pak. Tinggal berapa hari lagi nih Pak, harus closing. Kalau enggak, surat cinta. Oh, saya doain. Ya, saya bilang ini
Lagi mobil baru ke gereja ya? Ya Pak, baru begini baru ingat Tuhan Pak. Banyak orang Kristen Bapak Ibu udah susah dulu baru ibadah. Ya, ya lagi terjerat hutang baru ibadah. Ya, ketika vonis dokter mengatakan ada CA, ada kanker, baru ibadah. Kemarin kemana? Ya, apakah gereja, apakah ibadah hanya tempat untuk pelarian orang yang sedang berbeban berat dan sebagainya? Ya kan? Jadi kalau orang yang lagi aman-aman aja, uangnya banyak, sehat-sehat, ya toko dagangannya manis-manis, gak usah ke gereja begitu loh, gak butuh Tuhan begitu. Dan konsep itu harus dirubah. Ya, Timotius mengajarkan kepada jemaatnya. Ya, ini pengajar sesat loh. Makanya jangan hanya sibuk dengan latihan-latihan badani, jangan hanya sibuk cari uang, jangan hanya sibuk bisnis. Ibadah supaya tahu kebenaran dalam hidup kita. Ya, ada yang lagi gempa di sekarang. Mana lagi gempa di mana? Saya di TikTok, di Jepang kemarin gempa lumayan. Ya, Bapak Ibu yang pernah ke Jepang, saya akan berangkat 2023, 2 minggu saya di Jepang. Sampai izin hari Minggu sama ibu. Ibu bilang, sekali hari Minggu aja ya, nggak boleh 2 kali Minggu ya, sekali itu. Tapi saya udah tahu nih, kalau nanti jalan-jalan ke luar negeri, mendingan jangan izin hari Minggu deh, pergi Senin pulang Sabtu. Nah, udah paling benar. Cuma saya kan orangnya yang izin ya, jadi bolehlah sekali-sekali gitu. Kalau di Jepang Bapak Ibu, waduh saya lihat sendiri, bangun pagi orang kejar kereta, ya pakai jas bawa laptop, jalan cepat. Kita kalau naik eskalator ke atas gitu, kalau kita kayak di Gambir, ketawa-ketawa, nih. Orang Jepang ada yang ketawa-ketawa cepat, buk. Di kereta nggak ada yang ngobrol. Beda kalau kita teriak-teriak, ada jualan hijau, gorengan, masih panas. Itu sebelum kereta yang dulu, ya kan, sebelum reformasi. Kalau sekarang kan udah tertib, udah bagus ya. Ya, saya aja lagi ngobrol sama tim untuk ke Jepang. Kita ketawa-ketawa aja di kereta. Diam gitu. Digituin Bapak Ibu. Sudah orang ada yang buka laptop kerja, ada yang lagi fokus mungkin bikin kerjaan gimana. Ya, jam 11 malam kita habis muter-muter Bapak Ibu ke Tokyo, sampai ke buat tembak sana, dan jas sepatu dan sebagainya. Balik lagi ke Tokyo, jam 11 malam cari makan di 7-Eleven dan sebagainya. Baru pulang dalam kereta setengah 12 malam. Jangan cepat juga pulang ke rumah masing-masing. Ya, besoknya Bapak Ibu dekat apartemen kita bilang ada yang loncat bunuh diri. Bunuh diri nih. Ya, itu kuning garis kuning yang polis lain. Karena ada orang Tiberias kan di Jepang yang guide kita, yang tour guide kita, dia tanya kenapa ini? Saya tanya, bunuh diri udah biasa kan di Jepang, udah biasa. Oh serius udah biasa. Ya, yang berapa kali saya pernah cerita anak SMP atau SMA dari ranking 1 turun ke ranking 2 bunuh diri Bapak Ibu, bayangin cuma beda 0, saya ranking 1 kelas 45, saya ranking 43, nggak bunuh diri sih Bapak Ibu. Karena aku tahu pengalaman aku pasti ngapain kalau ini bunuh diri, nggak apa-apa dibilang bodoh, tapi masih ada pengharapan sama Tuhan. Ini ranking 1 ke ranking 2. Halo. Saya nggak gila di Jepang nih. Kalau lihat orangnya sih enak, bosnya makan, saya enak di sana. Belum tinggi, bingung lagi kan pas lagi dingin itu saya. Setelah sakura yang sakura itu tuh enak nih dingin makan. Ya. Tapi mereka nggak ada Tuhan di sana. Ya, kekristenan aja cuma 2-3% saya tanya.
Ya begitu aja, pemerintah Jepang kasih aja, masalah begitu loh. Ya kan? Nah, orang kalau nggak ada Tuhan tuh seperti itu Bapak Ibu. Kekuatan sendiri, ketika apa yang dia perjuangkan nggak dapat, kecewa. Setan masuk di situ, bunuh dia. Makanya orang Kristen jangan putus asa. Ibadah, dengar firman, ya kan? Kalaupun nggak sempat ibadah, biasakan kalau bangun pagi dengar saat teduh, atau di rumah lagi kosong, buka YouTube, dengar khotbah-khotbah pendeta, termasuk pendeta Alek, jangan lupa ya. Di tempatnya di sini asal gitu ya. Karena kalau kita menjaga pikiran hati kita dengan firman Tuhan, kita tetap aman dalam koridor Tuhan. Kita nggak bisa diombang-ambingkan, walaupun kita tahu gitu kenyataannya memang lagi berat. Tapi kalau kita terus mendengar, mengkonsumsi firman Tuhan, iman kita akan terus kuat akhirnya. Ya, kalau Bapak Ibu kalau tiap hari makan Nanti ajarin berarti benar kan? jeroan, Tuh, jeroan. Udah, contoh ngomong. bang jeroan kikil, seminggu aja, coba lihat. Kalau nggak susah tidur, lebih berat aja kenapa? Kita punya pundak berat, nggak bisa tidur, jantung berdebar-debar, kenapa ini? Cek kolesterol 300, saya pernah tuh 2023 kalau 2024 kolesterol sampai 2,5. Gue makan bukan makan apa, ada yang makan ngirim nastar satu toples begini, setengah saya habisin katanya. Istri udah bilang, jangan kebanyakan, itu kuning telurnya banyak itu. Iya, istri tidur, saya ambil aja masakannya. Awak nonton basket di YouTube, lampu matiin, kok enak. Hiburan pendeta kan gitu, cuma nonton basket di YouTube, ya kan nonton bola. Cuma itu hiburan kita gitu. Bisa tidur, saya ke atas, saya lihat udah masuk alam roh. Kita ambil lagi naskahnya. Habis tahun baru sudah kenapa ini berat. Kalau dia cek darah, kita dimarahin dokternya, Pak, 300 Pak tinggi loh Pak. Pantesan kita tensi naik semua ya kan. Gak pernah kita tensi sampai bawahnya 100 loh. Dia bener-bener nih segitu loh. Terus diet, detox dan sebagainya. Bukan hanya itu, bertobat itu yang penting. Bukan soal diet, bertobat. Maka kalau mengalami katakan ada naskah juga, cuma 3 kali. Ayo, yang penting gue ngerasain naskah. Tuhan berkati ya naskah. Ya. Apa yang kita konsumsi, itulah yang menjadi dampak dalam hidup. Kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, akhirnya pada kita juga sehat. Kalau kita mengkonsumsi perkataan-perkataan yang menghakimi kita, ya nanti kita juga akan menjadi orang-orang yang overthinking. Ya, kalau kita mengkonsumsi setiap hari nonton film horor terus, hidup kita akan ketakutan. Bapak Ibu harus tahu ya, di SCBD ada anak, ada pasangan suami istri punya anak 2 perempuan. Salah satunya ini perempuan, anaknya jadi suka ketakutan. Kenapa? Karena berjam-jam nonton film horor. Ngeri. Sampai ke psikolog, ke psikiater, sampai konseling pelepasan. Nonton film horor terus. Apa yang dia konsumsi, itulah yang terjadi dalam hidup. Makanya kalau orang merokok, ya nikotin yang berkuasa atas paru-paru. Kalau orang ngeganja, yang paling ganja itu yang berkuasa atas hidupnya. Kalau orang suka minum-minuman keras, minuman-minuman keras itulah yang akan berkuasa dalam tubuhnya. Kalau kita mengkonsumsi firman Tuhan itulah yang berkuasa atas hidup. Sehingga iman kita menjadi kuat. Masih tepuk tangan ini, teman-teman. Maka
Artinya ruang kosong dalam pikiran dan hatinya tidak dia prioritaskan untuk firman Tuhan. Akhirnya yang lain di luar firman. Akhirnya makanya banyak orang Kristen yang aduh gimana ya, bimbang khawatir. Ya tanya, yang kamu konsumsi apa setiap hari? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu dengar setiap hari? Itu yang berkuasa dalam pikiran dan hati kita. Makanya Timotius ngajarin untuk berhadapan dengan pengajar sesat, ya, yang dunia sedang buat di medsos ini. Jangan hanya kita fokus kepada latihan badan. Olahraga, saya juga olahraga. Ya, jangan kita hanya olahraga fitness dulu suplemen atau apa, tapi rohani kita kosong. Karena iblis tidak takut dengan kita berjam-jam di tempat fitness, tidak takut. Iblis tidak takut kalau badan kita kayak Amir Rais, tidak takut. Tapi iblis takut dan gentar kalau Bapak Ibu dan saya mengerti kebenaran akan firman. Ya. Nah, ayat ke-9 Alkitab mengatakan apa? Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ya, perkataan ini benar. Biarlah kebenaran yang Bapak Ibu dapatkan dari firman Tuhan, biarlah kebenaran itu yang menuntun kehidupan kita. Ya, dan patut diterima sepenuhnya. Kalau mau semuanya tergenapi, jangan setengah-setengah, kata Timotius. Terima itu full dalam pikiran dan hati kita. Jangan kasih space sesuatu yang negatif untuk masuk dalam pikiran dan hati kita. Jangan. Karena walaupun cuma 0,00001% Bapak Ibu, iblis bisa menggunakan itu untuk menghancurkan hidup Bapak Ibu. Sebagai contoh ya, dua murid Yesus yang berkhianat sama Yesus. Bapak Ibu sudah tahu kan? Yang satu Petrus, yang satu lagi Yudas Iskariot. Sama-sama bikin dosa. Ya, sama-sama bikin dosa. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, Yudas jual Yesus dengan 300 keping uang, 300. Dijual ke berapa? 30 keping. Ya. Pokoknya dia jual ke Farisi, ahli Farisi Taurat. Dia jual, dia dapat uang dari ahli Farisi Taurat. Ya. Dua-duanya bikin salah. Yang bertobat siapa? Petrus. Kenapa Petrus bertobat? Karena dia bertemu dengan Yesus di pantai Danau Tiberias. Dan setiap perkataan Yesus itu benar dan diterima sepenuhnya oleh Petrus. Makanya 3 pertanyaan yang Yesus katakan sama Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sekali. Ngobrol. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 2 kali. Ngobrol. Yang ketiga, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau, Guru. Yang ketiga ini dikunci, cekrek. Berarti Petrus benar-benar bertobat dan sungguh-sungguh kepada Yesus. Oleh karena itu, kata Yesus, tinggalkan ikan, ikut aku, jadi penjala manusia. Nah itu dia. Perkataan itu benar dan patut diterima sepenuhnya. Ya, dan akhirnya Petrus jadi rasul yang luar biasa. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat di Kisah Para Rasul. Bahkan tulisan 1 Petrus 1 Petrus 2 dia mengajarkan apa? Kuduslah kamu sebab kamu kudus. Tetap kudus. Wow, luar biasa. Yudas, Bapak Ibu, Iskariot, dia hanya sampai menyesal. Hanya sampai situ. Tapi dia tidak mau menerima kebenaran dalam hidupnya, dan akhirnya Yudas mati bunuh diri. Makanya kalau firman Tuhan
ibarat makan, semuanya habisin firman tuh habisin semuanya. Biarlah kita gemuk bukan karena kita makan babi gemuknya, tapi gemuk karena firman. Full. Jadi gak ada celah di pikiran, di hati, di pikiran. Perkataan ini benar. Kita mengatakan perkataan ini benar dan patut diterima sepatutnya. Sehingga kalau perkataan firman itu benar dan menuntut kita, walaupun ada goncangan terjadi dalam hidup kita tetap melihat kebenaran. Kasih tepuk tangan yang kuat ya. Ya, makanya sungguh-sungguh Bapak Ibu kalau baca firman, sungguh-sungguh belajar. Berikan waktu kalau memang agak bingung. Sekarang medsos banyak untuk nuntut kita untuk belajar firman. Banyak, gak ada alasan. Bangun pagi, gereja mana yang kayak gini satu? Bukan itu jam 5 pagi siapa? Saya juga sering nonton jam 5. Kadang saya satu sendiri, baru setengah 5 beres jam 5, saya buka. Siapa yang minat ini ya? Oh dia ngajarin ini, oh dia ngajarin ini, oh dia ngajarin ini. Kenyang saya. Walaupun belum sarapan nasi goreng atau nasi uduk, tetapi secara rohani kita sudah kenyang. Ya, ayo jangan malas ya untuk belajar firman. Apa yang Timotius katakan lagi di poin yang ketiga? Di ayat yang ketiga. Ayat yang ke-10. Itulah sebabnya, bisa dikeluarkan ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Nah itu dia. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ya kita ini percaya sama Yesus, tapi Yesus belum melihat jerih payah kita dan perjuangan kita itu belum maksimal. Ya masih apa ya? Suam-suam kuku kata kita. Ya Timotius mengajarkan kepada kita, ayo jerih payahmu, ya jerih payahmu cari Tuhan tidak akan sia-sia. Berjuang, Pak Mariaji, pendiam. Selalu katakan apa? Berjuang. Masuk surga, gak mudah Pak. Ya. Saya selama hidup ya, saya belum pernah masuk PRJ. Saya belum pernah. Kalau katanya kalau ke PRJ susah kalau bawa mobil sendiri. Parkirnya jauh, mendingan naik Grab. Jadi turun, pulang, tinggal naik Grab. Katanya begitu. Terus kalau masuk PRJ, itu depek copet banyak begitu. Ya. Untuk masuk PRJ aja, perjuangannya luar biasa Bapak Ibu. Ya menuju Kemayoran itu belum macetnya, panjangnya, ya kan? Dan sebagainya. Apalagi yang kemarin Blackpink datang ke Jakarta, setengah Jakarta hening Bapak Ibu sepi, semua fokus ke GBK. Apalagi nanti datang ke GBK, ya kan? Nah kalau kita datang ke acara aja, kita berjuang untuk sampai. Ada beberapa jemaat katakan, Pak, saya dari Alam Sutra Pak. Waktu datang GBK saya jalan jam 4 ya. Kalau jalan jam 4 dari Alam Sutra ya wassalam lah saya kira. Mau sampai jam berapa ke GBK? Iya Pak, kita datang pas Ibu Gembala mau firman, waduh saya bilang. Saya aja sampai nginep Pak di hotel itu yang dulu saya tulis Pak. Ya dari Jumat itu udah nginep loh. Ya karena kita kan Ibu udah dapat tugas gitu untuk khotbah, mimbar bareng Ibu. Jadi saya bilang sama istri kita harus lihat Ibu aja, biar kita bisa atur waktunya enak. Makanya di daerah selalu bilang jam 12 sudah open gate supaya yang jauh-jauh bisa atur waktu. Lah kita aja natar GBK aja berjuang susah payah datang ke GBK. Masa untuk jadi warga surga kita nggak berjuang? Itulah yang Timotius ajarkan kepada kita. Ayo berjuang. Ya, hari kita berjuang Bapak hidup ini sementara. Ya. Kemarin 2 orang yang saya kenal, satu tante saya, satu teman baik saya, kemarin meninggal. Sama-sama di rumah duka sinar kasih, tetanggaan lagi mendudukan. Tante saya meninggal Jumat ke-1 subuh di usia 72 tahun.
kena jantung, paru-paru kena air, ginjal cuci darah. Udah pasang ventilator. 12:30 jam 1 pagi Sabtu meninggal. Minggu siang dari Karawaci ke Sunter, teman baik saya, teman basket saya di Bogor, namanya Sujohan, umur 46, meninggal stadium 4, kanker usus. Hari kami saya sempat doain dia di rumah sakit PMI. Ada orang tua saya di Bogor, itu saya sekalian orang tua, saya ke rumah sakit sekalian doain. Ya, 46 tahun. Pramugara di satu maskapai yang terkenal, home base-nya di Bangkok. Ya, dia lama di Bangkok itulah dia kena perdarahan. Saya tanya sama dia, lu bikin aneh-aneh nggak lu selama di Bangkok? Enggak, serius tuh. Ya. Terus ini kenapa? Gue khawatir karena makanan. Makanan, dalam hati saya kasih pakai pelaris. Ya kan, Bapak Ibu kalau doa, kalau makan pakai pelaris itu bisa serang. Kita punya organ tubuh. Makanya doa harus makanan harus didoakan, disuci kuduskan oleh darah Yesus. Kita tolong pelaris. Pendarahan, buang air sampai akhirnya keluar darah dari buang air. Dia check out ke rumah sakit terkenal di Bangkok. Dokter langsung bilang stadium 1, langsung ponis stadium 1. Waduh, langsung dia resign, dia pulang ke Indonesia, dirawat di Cito, akhirnya pulang ke rumah sakit PMI Bogor. Usia 46, maka saya 72 tahun. Sama-sama kita yang doain Tuhan. Saya bilang Tuhan, umur manusia Nanti restorannya rame tapi kok ya, makanya mari kita berjuang, amin. makanya Ya, mari supaya kita nggak mati jaga hidup kita. Biarlah hidup kita dikuasai oleh firman. Biarlah karakter kita juga berubah karena firman. Ya, dan jaga terus pertobatan, jaga terus perkudusan kita. Karena pengajar-pengajar sesat itu menghancurkan kita dengan dosa dan pencobaan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk terus menjaga pertobatan dan menjaga kekudusan kita. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami tahu bahwa Timotius mengajarkan kepada kami untuk waspada terhadap pengajar-pengajar sesat. nanti aku makan segala macam Untuk menghadapi dunia yang penuh dengan kesesatan ini, Timotius mengajarkan kepada kami untuk tekun beribadah, ya, dan terus belajar tentang firman Tuhan dan janji-janji. Hidup yang dituntut oleh firman Tuhan. Dan yang ketiga, dan Timotius mengajarkan supaya kami terus berjuang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, biar firman pada malam hari ini menjadi berkat bagi setiap kami. Sebelum kami perjamuan kudus, kami mau memberkati pekerjaan. Diberkati kau di kota, diberkati kau di ladang, diberkati setiap pekerjaan dan usaha. Apa yang kita kerjakan, Tuhan berkati. Dan siapa memberkati dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati dengan firman Tuhan. Saya mau yang terbaik buat Tuhan. Hatiku tenang, berada nanti pakai transfer aja jawaban hatiku tenang berada dekatmu, yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah
kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Tuhan berkati berkat ganda. Saatnya kita akan menerima kemudahan dari Yesus. Kita percaya malam hari ini kita akan menerima berkat kuasa di dalam kemudahan dari Yesus. Sama-sama katakan, Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Katakan tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita pastikan sudah terima roti anggur, kita angkat rotinya terlebih dahulu. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang ketika tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga surga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah di jalan malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami berdoa, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Ada orang ketiga tidak bisa jadi warga surga. Dengan darahnya, dengan bilur-bilurnya, tubuhku sehat sempurna. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, neum, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini, aku sehat, aku sembuh, mukjizat terjadi. Jangan diminum dulu, Bapak Ibu. Berdoa masing-masing supaya iman kita tidak goyah di akhir zaman ini, supaya kita tetap kuat menghadapi tantangan-tantangan dan percaya Tuhan selalu ada. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Pertama, dengan kuasa perjamuan kudus maka tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga surga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Jangan lupa kita selamat dengan Hanya perempuan menggunakan kelahiran manusia, baju dan setan sebelum orang sakit, setiap kami diberkati penuh kemuliaan Tuhan dalam diberkati setiap permohonan doa orang benar, bila yakin di dalam besar kuasanya, Allah mengatas setiap permohonan doa ini. Mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Center Kelapa Gading. Ibadah tengah minggu setiap hari Selasa jam 19.00 atau jam 7 malam. Bersama koordinator, bersama tim yang Tuhan berkati, kita berdoa karena setiap hari Selasanya kita akan terus Tuhan kapal-kapalkan jiwa-jiwa, domba-dombanya Tuhan untuk hadir dan memenuhi tempat ini. Alkitab mengatakan latihan badani terbatas, tapi ibadah itu mengandung janji. Terima kasih Bapak. Bapak berdoa sampai sudah menerima janji Tuhan hari ini, yang teruslah menjadi pelaku firman dan percaya full sama Tuhan, setia dan taat sampai akhir hidup kita. Terima kasih Bapak. Gembala sidang, Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darda Pariaji, Tuhan berkati. Ibu Gembala sehat, Ibu Gembala panjang umur diberkati Tuhan. Bersama Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Arun diberkati Tuhan. Sebentar kita akan pulang, dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Saya Tuhan diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat malam. Bukan Terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan ku percaya sanggup bersama dia. Situ altar call. Mustahil bagi dia. terbang tinggi bagai raja Wali di atas segala perintah. Sampai jumpa dalam ibadah raya Komisi Pemberkatan kita semua. Selamat malam. Tiada yang mustahil bagi dia. Ada malaikat surga yang menjagamu, ya berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu tidak jatuh percobaan, menjagakan kebaikanmu, menjaga kekudusan. Engkau pasti akan dalam mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati ya. Jodoh diurapi warga surga, penuh kemuliaan Tuhan, dijaga malaikat, masa depan hidup Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, berkati anak ini ya, studinya keluarga berhasilnya, jadi anak yang takut Tuhan, hormat sama orang tua, mau dengar-dengaran, dan Tuhan berkati masa depan dalam nama Yesus. Juga diberkati, penuh kuasa penuh bisa diurapi, jadi warga surga, diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Apapun yang dikerjakan, Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apa Pak? Sama Pak. Tapi kalau Tuhan, Aku kalau pagi kan dulu jualan kue nasi, bos-bos di sini gak bayar, malah aku dipolisiin. Pak, ini buat Bapak. Biasanya suka bawa, suka ngasih sales-sales di itu supermarket, cuma tadi pada kagak ada. Nah ini buat koordinator. Bawa aja Pak, itu nggak apa-apa. Biasanya aku suka bawa untuk. ya. Makasih ya. Makasih lagi. Kok mau? Nih. Ringan. Artis deh. Iya. Iya, kasih Bapak tuh satu. Terima kasih. Ya, tas aku udah ringan. Itu ada air putih di tas katanya kita nggak.
Iya, terberkati sama-sama. Buang ke tong sampah Koko. Iya, tinggal bisa kasih bapak terberkati sih. Iya. Makasih Ren. Iya, sama-sama. Di atas segala persoalan hidupku. Darahku percaya sampai. Nah, sini cuci muka di biar mukanya bersih. Ya. Oh itu ada bayangan. Tunggu hati pipis dulu. Isi bang. Iya.